pendidikan di zaman dulu itu lebih baik daripada sekarang. Itu mengatakan begini, sarjana sekarang itu ecek-ecek mas, katanya gitu. Apakah betul begitu gitu ya? Di 1907 ya, itu pertama kali ada yang disebut sekolah rakyat, termasuk Presiden Soekarno. Tentu saja seorang insinyur, tapi juga seniman itu, politisi jelas itu. Selamat datang di Rolasan. Selamat datang di Rolasan. Ya, alhamdulillah hari ini, di hari yang cerah ini, kita sudah kedatangan narasumber yang tadinya sebelumnya adalah kita ada acara bincang pakar di Perpustakaan Proklamator Bung Karno. Lalu kebetulan narasumber ini sangat bagus, maka kita tidak melewatkan kesempatan untuk berbincang dengan beliau di Rolasan kali ini. Sudah datang bersama kita Profesor Dr. Agus Suwigno, MA. Selamat datang Prof di Blitar. Terima kasih, selamat siang. Gimana Prof? Di Blitar pertama kali atau? Ya, ini kali pertama saya menginjakkan kaki di bumi Blitar dan ini sebuah kehormatan. Saya merasa bahagia karena sampai di sini. Dan perjalanan panjang di Jawa Timur karena kemarin agak keliling sedikit ya. Ya. Tempat-tempat lain. Kesan pertama di Blitar gimana Prof? Saya merasa suasananya tenang gitu. Tadi jalan dari hotel ke sini itu tampak tenang ya, ayem gitu dan udara relatif sejuk ya dibandingkan beberapa kota lain, ini termasuk sejuk. Dan saya tidak melihat kemacetan sama sekali. Itu paling penting. Kita masih, kalau kita bandingkan sama Jogja itu mungkin Blitar itu sekitar Jogja era 2005-an. Agak mirip, terlalu macet, dan masih ada jam malam. Gitu. Toko-toko sudah tutup. Ya itu daya tarik Blitar. Prof Agus ini adalah profesor sejarah di Departemen Sejarah Universitas Gadjah Mada. Tentu Prof Agus bisa sampai menjadi profesor di bidang sejarah itu kan pasti ada latar belakangnya nih Prof. Nah kira-kira tuh sebenarnya kapan sih Prof pertama kali itu suka sama sejarah? Cerita tentang dulu menyukai sejarah. Ya, betul-betul tidak disengaja juga dan mungkin garis hidup saya mungkin saya tidak tahu. Saya mulai mengenyam pendidikan tinggi itu di bidang pendidikan. Jadi memang konsentrasinya di bidang kependidikan. Di S1 saya itu pendidikan bahasa Inggris gitu ya. Kemudian S2 saya ilmu pendidikan, itu Educational Sciences. Jadi S1 saya di Universitas Sanata Dharma di Jogja. Kemudian saya mendapatkan beasiswa untuk studi S2 Educational Sciences di Universitas Amsterdam di Belanda. Nah lalu selama proses pendidikan di bidang pendidikan, itu saya membaca dan juga berbicara dengan atau mewawancarai orang-orang dari generasi lama yang selalu mengatakan pendidikan di zaman dulu itu lebih baik daripada sekarang begitu. Begitu ya, terus guru zaman dulu ya zaman kolonial lebih makmur daripada sekarang, lalu mulai membandingkan kalau dulu itu gaji guru ya itu bisa untuk membeli sekian kilogram beras gitu yang bisa dipakai untuk 1 bulan penuh misalnya gitu. Jadi artinya kebutuhan hidup guru tercukupi gitu ya. Pada waktu dulu gitu. Tapi ya saya mendengarkan itu semua, saya membaca dari banyak testimoni orang, tapi saya bertanya-tanya apa betul gitu. Jadi pada dasarnya saya sering kali tanda petik tidak percaya. Untung saya tidak percaya. Lalu apakah betul begitu gitu ya. Terus pertanyaan apakah betul itu mendapatkan keuntungan ketika saya berada di Amsterdam, karena saya ke perpustakaan mulai mencari-cari zaman dulunya itu seberapa jauh ke belakang. Lalu saya mulai menemukan dokumen tahun
tahun 1954. Kemudian terus itu saya cari kok makin ke belakang di era sebelum itu ketika dokumennya masih berbahasa Belanda gitu saya baca gitu. Kok menarik betul ya. Nah, dari sana saya mulai ingin tahu lebih jauh apa yang terjadi di masa lalu. Apa yang situasi pendidikan dan situasi guru di masa dulu itu seperti apa. Dari sana saya kemudian masuk ke bidang sejarah. Berarti Di bidang pendidikan ya. Baru masuk sejarahnya itu pas kuliah S3 berarti Bro? Betul. Jadi saya mulai betul-betul tergelitik mencari masa lalu dari dunia pendidikan itu ketika saya studi S2 di Amsterdam. Dan kemudian saya betul-betul menggelutinya ketika saya nantinya melanjutkan ke S3. Gitu. Di Leiden. Jadi ya dari Amsterdam saya ke Leiden. Bagus. Sanata Dharma, lalu kemudian di mana tadi Amsterdam kemudian ke Leiden ya. Berarti sebenarnya sejarahnya itu sejarah lagi. Iya. Prof Agus ini justru masuknya itu bukan dari sejarah dulu ya? Bukan dari sejarah. Tapi justru dari pendidikannya dulu. Dari pendidikan, betul. Karena tadinya saya berpikir tuh Prof Agus tuh mungkin menyukai sejarah dulu atau memang secara pendidikan itu sejarah dulu. Lalu kemudian baru membelok ke arah pendidikannya sejarah dulu. Tapi ternyata malah sebaliknya. Ya. Pendidikannya dulu baru tertarik ke sejarahnya. Betul. Oke. Berarti dulu tuh masuk pendidikan itu basicnya apa Prof? Keinginan utama Prof Agus itu? Saya ingin fokus saya di bidang ilmu pendidikan ketika saya studi S2 adalah filsafat dan manajemen pendidikan tinggi sebenarnya. Jadi itu teorinya begitu. Lalu saya meneliti situasi pendidikan tinggi di Indonesia menyangkut pengangguran misalnya. Mengapa relatif banyak sarjana itu menganggur gitu ya. Kemudian saya mencari tahu lewat penelitian kalau seorang pencari tenaga ya, jadi employer gitu ya, ingin merekrut lulusan perguruan tinggi itu apa yang mereka butuhkan gitu kira-kira. Jadi problem-problem kualifikasi lulusan perguruan tinggi yang dibutuhkan oleh employer. Lalu saya meneliti di bidang hukum, bidang pertambangan, bidang perbankan, kemudian bidang pertanian dan juga bidang atau sektor pendidikan. Jadi kalau saya datang ke itu HRD Bank di Jogja, Jakarta gitu, saya wawancarai. Kalau perbankan mau merekrut lulusan perguruan tinggi, pertimbangannya kompetensinya apa yang dicari gitu. Dan itu menarik betul. Ya, betul. Nah ini pertanyaan saya kalau gitu agak di luar ini mungkin ya Bro. Kenapa kalau bank itu sukanya ngerekrut sarjana pertanian? Nah, kan sempat ada tuh anekdot seperti itu. Itu betul. Itu betul. Itu yang saya temukan. Saya sungguh terkejut karena kalau kita melihat kasir bank itu yang bekerja seperti itu rupanya tidak sedikit dari mereka yang dulu itu ketika saya wawancara ya, data yang saya peroleh itu lulusan pertanian, lulusan kehutanan gitu. Saya terkejut kenapa yang ya. Kasir bank adalah satu posisi front office yang membutuhkan kecepatan kerja, ketelitian, tapi juga kemampuan mengeksplor berinteraksi dan mengeksplor klien. Dan kompetensi ini rupanya diperoleh dari mereka yang lulus dari bidang-bidang pertanian dan kehutanan. Nah, beda dengan akuntan. Akuntan saya kira memiliki keterampilan mencermati angka, tidak berhadapan dengan orang. Jadi kemampuan soft skillnya ya? Soft skillnya ada unsur itu dan itu betul-betul saya mewawancarai, saya lupa berapa HRD bank itu mereka mengatakan banyak kasir kami atau teller ya itu berlatar belakang sarjana pertanian, sarjana kehutanan gitu. Sesuatu. Lalu saya bertanya kalau mereka sarjana pertanian atau kehutanan, bagaimana mereka menghadapi bisa mempelajari sistem perbankan untuk hitungannya macam-macam. Nah, itu ada yang namanya on the job training. Jadi begitu direkrut lalu diberi training berapa minggu gitu untuk bidangnya tertentu itu. Nah, itu cukup untuk menyiapkan mereka menjadi seorang teller. Berarti
lulusannya itu yang dibutuhkan itu adalah kompetensi yang seperti apa, tapi ternyata itu tidak ditemukan di kesarjanaan yang ditempuh sama ini ya, tapi justru malah dari Bidang yang pendidikan lain, bidang betul, yang lain. betul. Kalau dari pendidikan sendiri, apa Prof yang jadi kendala biasa di dalam perekrutan? Dari jadi saya bertanya juga, misalnya ada SDM suatu universitas misalnya, kalau merekrut dosen misalnya, kompetensi apa yang dibutuhkan gitu Ya. ya. Apakah kompetensi bidang ilmunya saja atau ada kompetensi lain? Rupanya ada hal-hal yang kalau sekarang disebut soft skills. Dan itu saya melakukan wawancara itu pada tahun mungkin 99 atau 2000, jadi sudah 25 tahun yang lalu ya. Itu dibutuhkan kemampuan mempelajari hal baru, kemauan dan kemampuan. Jadi orang yang lulus punya dari bidang katakanlah hukum, dari bidang bahasa Inggris ya, merasa tidak cukup dengan itu, tapi mau dan bersedia mempelajari hal baru lagi, karena sebagai dosen misalnya harus terus-menerus belajar ya, supaya ilmunya tidak ketinggalan. Kemampuan bekerja sama, menyesuaikan diri dalam lingkungan yang baru misalnya seperti itu. Itu sangat ditekankan oleh HRD yang bergerak di bidang atau di sektor pendidikan tinggi saat itu ya. Nanti yang di sektor perminyakan kurang lebih akan mengatakan yang sama dengan tekanan yang sedikit berbeda gitu ya. Kalau kita sarjana katakanlah pertambangan, lalu masuk ke bidang perminyakan, itu tidak akan langsung dipasang di garda depan pertambangan, taruh di kantor, bisa nggak bikin surat gitu. Jadi tesnya antara lain itu, ketika itu ya 25 tahun yang lalu. Jadi itu saya dapatkan informasi itu dari HRD di bidang perminyakan. Gitu, saya wawancarai lalu. Mereka taruh dulu di kantor. Salah satu tesnya adalah diminta ngedraft surat ya, ada surat masuk lalu tolong bikinkan jawaban. Untuk ini poin-poinnya ini gitu. Nah, hal seperti itu. Artinya ada keterampilan mekanik teknis, tetapi itu sesuai dengan konteks yang dibutuhkan. Nah gitu, apakah mampu atau tidak. Dan ya rupa-rupanya kata HRD ini banyak yang tidak siap dengan itu. Lalu ada ekspresi kok saat itu. HRD di sebuah perusahaan perminyakan yang sangat terkenal, tidak usah saya sebutkan, itu mengatakan begini, sarjana sekarang itu ecek-ecek mas, katanya gitu. Saat itu ya. Gimana? Kenapa? Ecek-ecek itu maksudnya ya bertitel dan sebagainya, tapi untuk mengerjakan hal yang sangat dasar itu rupanya tidak terlalu siap. Lalu mereka harus melatih hal dasar itu, dan itu soft skill. Nah tapi itu lagi-lagi situasi sekitar 25 tahun yang lalu, dan itu ungkapan dari beberapa orang kepala HRD. Ya. Berarti dalam konteks itu IPK itu nggak terlalu pengaruh berarti Bro? Atau bisa menjadi acuan juga? Tidak bisa menjadi acuan, tapi bukan yang utama. Jadi sebelum melakukan wawancara, saya lagi-lagi ini saya bicara tesis S2 saya. Iya, ini saya tertarik ini. Kita sebelum masuk ke sejarah pendidikan, saya penasaran dengan hasil. Dan itu adalah tesis yang risetnya saya lakukan 25 tahun yang lalu ya. Sudah lama, saya kira selama 25 tahun situasinya sudah berubah. Jadi sebelum melakukan wawancara tadi, saya menyebarkan kuesioner dulu. Kuesioner yang isinya adalah indikator-indikator kualifikasi lulusan. Lalu saya sebarkan ke HRD dari 5 sektor itu, jumlahnya saya lupa. Tapi tentu lebih banyak daripada yang saya wawancarai ya, yang kemudian saya wawancarai gitu. Nah, salah satu yang saya sebutkan sebagai indikator adalah IPK. Apakah Bapak atau Ibu merekrut lulusan perguruan tinggi berdasarkan IPK-nya yang tertinggi atau, dan itu bukan yang utama. Jadi IPK itu mungkin diurutan ke berapa ya? Saya lupa, ke-7 ya, dari ya, bukan yang pertama. Yang pertama itu kejujuran. Semua menyebut kejujuran itu nomor 1. Kejujuran nomor 1. Yang kedua kemampuan mempelajari hal baru. Apa tes kejujuran yang dilakukan? Kejujuran, ya kejujuran saya memahaminya bukan saja kejujuran itu tidak berbohong atau tidak mencuri, tapi juga komitmen terhadap sebenarnya bernuansa tanggung jawab ya, komitmen terhadap pekerjaan yang ditanggung atau ya tanggung jawab yang dimiliki. Jadi ada unsur itu, apakah berani itu ada.
keterus-terangan ya tentang situasi tertentu kayak gitu. Jadi tentu kejujuran menyangkut tadi unsur apa ya kebersihan hati ya, tidak mencuri, tidak apa gitu ya, atau tidak korupsi misalnya tentu saja ya toh. Tapi juga komitmen terhadap bidang yang Pekerjaan, ya. ditugaskan ya itu menarik memang. Itu nomor satu, dan semua saya tidak lupa saya mewawancarai menyebarkan kuesioner itu kepada berapa responden saya lupa, tetapi itu skornya paling tinggi kejujuran itu. Berarti Prof itu ketika melakukan penelitian tesis tentang itu, lalu bisa lari ke sejarah itu tuh apa Prof? Kan saya pikir tadi tesisnya juga agak masuk sejarah nih, karena kan Iya, sudah mulai tertarik iya. dengan membaca di Amsterdam tadi. Iya. Kok ini ada sejarah tentang pendidikan di tahun Iya. 54 hingga masa kolonial Iya. kalau ke belakang gitu kan. Nah terus tapi Prof tetap memilih tesisnya adalah di bidang tadi HRD tadi. Iya. Bagaimana bisa shiftingnya itu? Iya. Nah itu nanti kan hasil dari riset S2 saya itu kan ada semacam ulasan refleksinya ya. Bagaimana kondisi pendidikan tinggi kita sekarang. Oke. Nah, untuk menjelaskan tadi hasil statistik macam-macam itu kan harus ada ulasan tadi. Bagaimana, apakah perguruan tinggi sekarang ini memang sudah mengarah pada pembentukan profil kompetensi yang diharapkan atau ya oleh dunia kerja. Profil kompetensi seperti apa, menyangkut apa ya, kompetensi personal ya, tadi kejujuran, tanggung jawab, kemampuan bekerja sama, bekerja dalam tim itu, juga kemampuan profil yang lain. Nah refleksi dari itu juga terimanya tidak cukup gampang dilakukan. Dari itu saya kemudian harus ketemu beberapa orang ya, termasuk misalnya Pak Mukhtar Buwori ya, yang dulu adalah pejabat di kementerian yang ngurusi soal kurikulum, soal macam-macam itu, soal tenaga kependidikan di lingkungan kementerian. Saya bertemu Pak Malik Fajar ya, mantan Menteri Pendidikan. Dan seterusnya dari sana kemudian saya mendengar cerita, beliau kan generasi sepuh tua gitu ya. Iya. Cerita tadi, zaman dulu itu nggak begitu. Nah tadi itu, zaman dulu itu saya ketemu Pak namanya Profesor Aka Joni, yang terakhir beliau aktif di saya kira Malang ya, di Tas Negeri Malang. Saya sowan ke rumahnya ya untuk wawancara itu, kemudian ketemu siapa, Prof Sudiarto yang ada di Jakarta. Itu saya membawa hasil tadi, saya berbincang dengan mereka, hasilnya begini, apakah dunia pendidikan kita sekarang kira-kira menyiapkan lulusan untuk kompetensi begini. Lalu dalam proses itu saya mendengar tadi rujukan ke masa lalu. Masa lalu gitu kira-kira, dan itu menarik memang. Jadi ya saya meng-cross check tadi karena ketidakpercayaan saya. Berarti baru mulai meneliti secara umum tentang, secara khusus tentang sejarah pendidikan itu justru ketika masuk S3 ya? Ya. Berdasarkan hasil penelitian tesis tadi, diskusi dengan senior pada masa itu, lalu kemudian Prof menarik bahwa ini apa benar kayak gini, barulah Prof mengambil S3 tentang sejarah pendidikan. Betul, kira-kira begitu. Dan retrospektif, jadi kalau mengingat kembali mengapa kemudian saya masuk ke dunia sejarah itu, entah ini kebetulan atau bukan ya. Ketika saya kuliah S2 itu dan bidangnya memang pendidikan ya. Itu saya memiliki kesempatan mengambil 2 mata kuliah pilihan atau elektif. Di Amsterdam itu ya konteksnya. Dan itulah yang kemudian saya ingat kembali setelah saya berada dalam situasi sekarang. Dan saya mengambil elektif itu adalah satu, sejarah seni Eropa kontemporer, sejarah seni Eropa abad ke-20. Yang kedua adalah sejarah kota Amsterdam. Ya, itu 2 mata kuliah pilihan yang saya ambil di Kira-kira waktu itu pilihan Prof itu di dalam batin itu apa Prof? Sebenarnya karena ini kuliah ini, 2 kuliah ini asik gitu. Jadi kuliah sejarah seni itu kita hanya pergi ke museum-museum.
gitu. Jadi di kelas itu paling hanya 2 kali. Oke, Itu kemudian seru banget itu. next meeting itu kita ketemu di museum gitu. Oh, Lalu kita mengunjungi Museum Rembrandt, Museum Van Gogh, Stedelijk, Rijksmuseum gitu. Lalu yang sejarah kota Amsterdam juga sama. Ada bacaan, kita bahas di kelas paling ya mungkin 3 kali pertemuan. Sisanya kita mengunjungi situs-situs di kota Amsterdam, dijelaskan oleh dosennya. Jadi itu 2 mata kuliah sejarah yang saya ambil ketika S2. Nah, saya tidak tahu apakah itu tanda dari langit ya. Bahwa kemudian saya akan masuk apa namanya? biasanya Bidang sejarah. ya, Gitu. penggerak hati itu biasanya gitu. jadi ini. Tapi kalau terkait dengan sejarah pendidikan ya latar belakangnya kemudian itu tadi yang saya ceritakan. Kita balik lagi ke sejarah pendidikan ya, Prof. Ya. Karena tadi secara latar belakang Prof sudah menjelaskan bagaimana Prof bisa terjebak dalam tanda kutip ke dalam sejarah pendidikan. Iya, terjebak atau tercerahkan juga. Oh, gitu. Karena faktanya saya sekarang berprofesi sebagai sejarawan gitu. Betul. Dan senang di situ ya, pendidik sejarah ya. Betul. Nah, sebenarnya lini masa pendidikan di Indonesia itu gimana, Prof? Apakah kita harus menariknya dari zaman kolonial atau mulai dari zaman Presiden Soekarno hingga ke saat ini? Ya, ini agak susah ya karena kita nggak bisa sebenarnya memutus ya kalau kita bicara pendidikan dalam konteks persekolahan ya itu memang mau tidak mau kita perlu menariknya dari masa kolonial. Karena fondasi model persekolahan, jenjang-jenjangnya, jenis-jenis persekolahan yang kita miliki sekarang itu berasal dari masa kolonial gitu. Gitu. Memang nanti di era Indonesia Merdeka itu akan mengalami transformasi, mungkin lebih tepat evolusi ya. Tapi memang fondasi nomenklatur, struktural, jenjang, jenis dari persekolahan itu berasal dari masa kolonial gitu kan. Ya gitu. Kalau timeline ya kita mungkin tarik paling awal gini ya. Ada yang memulainya dari masa VOC. VOC memberikan pelajaran-pelajaran dengan model membaca, berhitung gitu ya. Dasar ya. Dasar itu mungkin di abad ke-17 atau apa sudah ada. Dan juga VOC atau bersama VOC kan datang juga sending para misionaris yang memberikan pelajaran-pelajaran, tapi itu kan terbatas, sangat terbatas. Tapi kalau kita lihat historiografi pendidikan Eropa gitu, biasanya dimulai dari masa itu. Cuma untuk kita melihat dari perspektif namanya Indonesia sentris, model pendidikan persekolahan ya saya kira paling kuat kalau kita ngambil titik tolaknya di abad ke-19. Itu ketika kita sudah Hindia Belanda ya, Prof? Ya betul, jadi bersamaan dengan terbentuknya Hindia Belanda, jadi kita tahu di tahun 1800-an awal itu ya, mulai ada Daendels gitu ya, Letnan Gubernur Jenderal itu Willem Daendels itu, kemudian ada Thomas Stanford Raffles gitu dan seterusnya. Nah nanti itu mereka belum memulai, tapi nanti setelah Raffles itu pemerintah Hindia Belanda yang mulai terbentuk memberikan perhatian rencana pada pendirian sekolah-sekolah, itu sudah mulai menganggarkan, tapi terhenti atau terinterupsi oleh banyak perang gitu ya, termasuk perang Diponegoro misalnya gitu. Ya, nanti baru di tahun 1800 saya kira 51 ya, itu momentum persekolahan di Hindia Belanda dimulai secara lebih terencana. 1851. Ya, itu sebenarnya titik tolaknya juga bahwa pada 1849 itu di negeri Belanda sana itu ada undang-undang pendidikan baru. Ya, ada Regering yang mengatur pendidikan di Belanda dan di tanah koloni, kira-kira begitu ya. Gitu. Lalu nanti di 1851 di Hindia Belanda mulai didirikan sekolah-sekolah dasar ya, dan itu terbatas untuk mungkin anak-anak bangsawan gitu ya, terus anak-anak pegawai tinggi Eropa, anak pegawai pemerintah gitu. Terbatas sekali ya. Berarti dari lini masa itu sampai ke era
Presiden Soekarno. Ya, nanti tahapannya masih panjang. Jadi di masa kolonial itu saya kira 1851, nanti 1870-an saya kira bersamaan dengan ini reformasi agraria itu yang pertama. Itu nanti akan ada sekolah yang dikhususkan untuk belajar bahasa pada tingkat pendidikan dasar. Itu masih di masa pada masa Soekarno? Belum, masih masih Hindia Belanda. 1870-an ya, masih 70-an. Terus nanti di momen lain ya saya kira masih detailnya ya, tapi saya sebut saja yang paling krusial di 1907 ya. Itu pertama kali ada yang disebut sekolah rakyat, sekolah desa itu, folk school itu ya namanya. Sekolah rakyat artinya itu sekolah boleh diakses oleh anak-anak di desa-desa yang orang tuanya itu bukan pejabat, bukan bangsawan gitu ya. Yang dibilang SD Ongkoloro itu. Nantinya SD Ongkoloro lebih tinggi, jadi lebih tinggi lagi. Jadi paling bawah itu sekolah rakyat, sekolah desa itu folk school ya. Kemudian ada nanti pusing memang kalau mempelajari sistem persekolahan di masa Hindia Belanda. Terus pas peralihan penjajahan Jepang, Belanda Jepang itu apakah pendidikan ini terabaikan atau tetap berjalan sebagaimana konsep Belanda? Jepang kan menutup semua sekolah Belanda, semua sekolah yang ditinggalkan Belanda itu begitu Jepang mendarat di mana pantai utara Jawa itu kemudian mulai menduduki wilayah-wilayah di ya sebut saja dalaman Jawa, tapi itu semua institusi warisan Belanda ditutup. Saya kira kecuali rumah sakit, jadi kantor pemerintah, sekolah semua ditutup. Nanti baru pada 1943 Jepang mulai membuka lagi sekolah-sekolah. Tapi sudah ya versi Jepang itu. Dengan versi Jepang. Tetapi itu sekolah-sekolah memanfaatkan gedung-gedung sekolah kolonial. Sebagian itu ya. Secara struktur sama atau agak berbeda? Berbeda. Sekolah masa Jepang ini kan berlangsung relatif singkat. Dan pada awalnya memang memberi peluang untuk belajar ya di tingkat dasar itu mempelajari kurikulum ya calistung ditambah sejarah ditambah bahasa ya ditambah itu ya. Tetapi kalau kita membaca banyak referensi ya Hari Benda dan lain-lain, masa Jepang yang cukup tanda petik tenang ya untuk berjalannya pendidikan itu kan hanya di 1943, 1944 gitu. Setelah itu kan sekolah-sekolah berubah fungsi menjadi arena mobilisasi, propaganda dan seterusnya gitu, karena Jepang menyadari di Pasifik itu perang berkobar makin kencang. Lalu mereka menyiapkan propaganda laskar itu ya, laskar itu. Jadi pendidikan di era Jepang ini berlangsung sangat singkat. Lebih ke militer atau? Lebih banyak militer. Lebih banyak militer ya. Kesan yang diperoleh lebih banyak militer. Meskipun awalnya ya kurikulum bisa relatif berjalan gitu ya. Seperti calistung, kemudian sejarah Jepang, sejarah Asia, sejarah Indonesia gitu kan. Pemakaian bahasa Indonesia lumayan bisa diintensifkan. Pelajaran bahasa agama Islam ya. Jangan lupa bahwa pelajaran agama Islam Jepang sangat menekankan itu untuk membangkitkan kebanggaan bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Seperti itu jadi itu. Tetapi lagi-lagi nanti di 1944 sudah mulai mobilisasi baris berbaris laskar itu digerakkan ya dan seterusnya. Untuk rencana perang Asia Raya itu ya. Gitu. Lanjut masuk ke era kemerdekaan, itu apakah pendidikan kita tuh sempat terhenti? Karena kan kalau tadi yang kita bincang acara tadi itu kan kita membahas tentang pendidikan di masa Soekarno di tahun 59 ya, 50 sampai 65. Nah, kalau sebelumnya itu gimana? Kan kita sedang perang membela kemerdekaan dan lain sebagainya. Itu sekolah itu kondisi pada masa itu pendidikan di Indonesia itu seperti apa? Ya. Kalau kita lihat periodisasi politiknya kan nanti Jepang kalah 1945 ya. Nanti sampai dengan 1949 itu di era revolusi. Nah, itu kan memang di Indonesia di bekas Hindia Belanda itu ada dua negara atau sebenarnya. Satu Republik Indonesia, satunya adalah
Hindia Belanda yang dikendalikan oleh Nika. Dan itu memang ada 2 pemerintahan saat itu. Jadi memang dual government. Nah, di wilayah 2 pemerintahan ini, 2 yurisdiksi ini memang berlangsung sistem pendidikan yang berbeda. Jadi yang wilayah yang di bawah Nika ini mencoba melanjutkan atau menghidupkan kembali model pendidikan masa kolonial Belanda. Nanti yang di era Republik Indonesia itu membangun sistem pendidikan dengan modal sistem pendidikan Belanda, tetapi dengan penekanan misalnya pemakaian bahasa Indonesia, pelajaran sejarah dan sebagainya mengarah pada identitas keindonesiaan lah kira-kira gitu. Jadi memang ada dua pemerintahan dengan 2 sistem pendidikan, yang berjalan, 2 kementerian, ya tentu saja karena 2 sistem pemerintahan yang berbeda. Berarti itu tergantung pemerintah RI menguasai yang mana dan Nika menguasai yang mana sebenarnya. Ya, betul ya. Kira-kira itu. Balik lagi ke pendidikan di masa kolonial tadi. Sebenarnya apa sih yang paling ditekankan pada masa itu? Pada masa kolonial. Ya, kita boleh menyebut itu masa kolonial. Tapi saya kira ada sebenarnya ambivalensi ketika kita membicarakan historiografi pendidikan kolonial. Ambivalensi itu pertama, pendidikan kolonial kan sering digambarkan sebagai persiapan untuk tenaga kerja murah, terdidik dan murah ya, untuk pelaksanaan politik etis, perluasan perkebunan gitu ya, bekerja sebagai clerk, sebagai itu. Jadi warga pribumi bisa masuk ke lingkungan pribumi, tetapi memiliki keterampilan seperti harapan kolonial untuk mengerjakan administrasi dan sebagainya yang terkait dengan administrasi kolonial. Jadi itu diskriminasi, pola diskriminasi yang diciptakan. Tapi juga di sisi lain ini fakta juga bahwa pendidikan kolonial itu kan justru yang melahirkan para founding fathers, founding mothers kita kan pendidikan kolonial. Jadi dengan model yang kita anggap segregatif, itu lahir para pemikir yang mengidamkan kemerdekaan. Dan kita sudah bisa bicara lebih banyak tentang itu ya gitu. Tetapi secara keseluruhan dari sisi kompetensi tadi kita di awal dan itu ya. Pendidikan kolonial itu bisa dicirikan sebenarnya. Satu, kemampuan berpikir kritis. Justru di era kolonial. Kemandirian berpikir sudah dimulai. Meskipun mungkin kita melihat alamnya dalam kolonial, tapi di dalam kurikulum, di dalam aspek pedagogi ya, itu diajarkan sistematika berpikir ya, lewat pelajaran bahasa, lewat pelajaran membaca karya sastra, membaca sejarah dan sebagainya itu cara berpikirnya. Jadi soft skill untuk berpikir kritis itu sangat terasa justru dengan model pendidikan itu, dengan konteks kolonial itu ya. Gitu. Dan tentu saja kita harus nanti menelusuri apa yang membuat pendidikan era kolonial menghasilkan soft skill, justru kemampuan berpikir mendalam kritis. Itu yang kedua, sistem pendidikan kolonial itu melahirkan generasi yang poliglot. Poliglot itu menguasai lebih dari beberapa bahasa sekaligus. Ini boleh disebut misalnya ya Bung Karno, bayangkan tidak pernah sekolah di luar Indonesia. Baca aja coba, ada yang bahasa Perancis, bahasa Jerman, bahasa Inggris itu ya, bahasa Belanda gitu. Dan saja bagaimana misalnya, apalagi seperti Bung Hatta yang kuliahnya sampai Rotterdam ya, kemampuan bahasanya. Dan nanti generasi-generasi di tahun 50-an, yaitu yang hasil didikan tahun masa-masa kolonial itu hampir semua poliglot. Tadi saya sebutkan di acara tadi pagi, di tahun 50-an justru tidak cukup banyak guru yang bisa bicara bahasa Indonesia di depan kelas. Karena kemampuannya justru mungkin bahasa Belanda atau bahasa daerah itu. Seperti itu. Jadi salah satunya ya, jadi mungkin hasil-hasil didikan kolonial itu. Jadi ada ambivalensi mengenai itu ya. Berpikir kritis, kemudian poliglot ya gitu, dan menguasai bidangnya, tetapi bukan spesialis, jadi bukan satu bidang saja. Nah ini saya memakai terminologi ini manusia kum ya. Kebetulan saya sedang menulis buku untuk itu. Jadi menggambarkan bahwa generasi hasil didikan di masa Belanda di tahun 50-an ya,
itu menunjukkan kriteria ahli di bidang tertentu, tetapi menguasai bidang Beberapa bidang yang itu. luas juga. Jadi kita boleh sebut Profesor Sarjito, ya, Dr. Sarjito, M. Sarjito, Direktur Pertama UGM. Dia tentu saja seorang dokter yang sangat capable, ya. Tapi Pak Sarjito kan tidak hanya mampu bicara di bidang kedokteran, dia bicara soal arkeologi, soal yang lain, ya. Kita sebut lagi misalnya boleh disebut ada banyak termasuk Presiden Soekarno, ya. Termasuk Presiden Soekarno. Tentu saja seorang insinyur, tapi juga seniman, ya, politisi jelas itu jelas, ya. Handal sekali, banyak sekali nanti kita lihat. Jadi manusia-manusia kum artinya manusia yang memiliki sejumlah kompetensi sekaligus. Meskipun tetap memiliki satu bidang kekhususan, satu spesialisasi tadi. Tapi dia mampu bicara bidang yang lain. Bacaan pengetahuan umumnya luas, ya. Nah, itu penting sekali. Kita mungkin agak kehilangan dimensi itu. Setelah saya merasa itu sih. Kayak saya tuh heran kalau ngelihat bapak saya gitu. Kayaknya beliau tuh bisa ini, bisa itu. Tapi kok giliran ke saya ada yang nggak saya bisa. Makanya bingung. Ya, itu hilang nanti. Nah, tahun 50-an kita masih melihat generasi-generasi begitu. Jadi mereka yang bersekolah di tahun 50-an masih mendapatkan guru-guru yang memiliki karakteristik tadi, ya. Kemampuan kritis, kemudian poliglot, kemudian memiliki kompetensi di sejumlah bidang, gitu, ya. Gitu, meskipun fokusnya tetap di satu bidang tertentu, gitu, ya. Masuk ke pendidikan di era setelah kemerdekaan. Ya. Di sini kan kita sudah melalui masa Presiden Soekarno, Soeharto, lalu kemudian presiden setelah masa reformasi ada B.J. Habibie, Gus Dur, Megawati, Pak SBY, Jokowi, dan sekarang Pak Prabowo. Sebenarnya perkembangan pendidikan di Indonesia itu seperti apa? Apakah lurus terus menaik atau agak terputus-putus, bro? Khususnya kalau dari Soekarno-Soeharto itu saya merasa masih ada benang merah. Tetapi setelah itu mungkin agak terputus. Itu kalau bagaimana kalau menurut Prof yang meneliti di bidang ini? Ya, ini agak susah menjawabnya. Lurus atau terputus atau jalan di tempat, saya juga tidak tahu. Saya juga tidak tahu itu. Tapi memang begini. Di tahun 50-an kita melihat gelora untuk bersekolah, kehausan publik tentang pendidikan formal itu tinggi sekali, ya. Tadi saya ceritakan soal jumlah buta huruf yang sangat tinggi setelah Indonesia merdeka, ketahuan, ya, cuma penduduk Indonesia itu mungkin 70% itu buta huruf, gitu, ya. Karena itu sangat tinggi betul kehausan untuk mengenyam pendidikan, untuk bisa membaca, dan pemerintah merespon itu dengan program yang sangat masif, program pembatasan buta huruf. Jadi tidak hanya melalui pendidikan formal tapi juga itu. Lalu itu betul-betul kita mendapatkan dana, ya, data maksud saya itu yang sangat jelas, ya, mengenai kebutuhan masyarakat dan respon pemerintah, kesinambungan antara dua ini, ya. Kemudian ada departemen khusus yang namanya Departemen Pendidikan Masyarakat, Departemen Pendidikan Masyarakat itu menangani proses pendidikan masyarakat itu lewat berbagai dimensi. Kemudian tahun 50-an juga pemerintah mengirimkan banyak pelajar untuk studi ke luar negeri, ya. Ya, pemerintah sampai akhir 50-an sampai 60-an itu banyak sekali. Gitu. Nanti setelah, ya, ini lagi-lagi tragedi bangsa kita setelah peristiwa 65, seluruh dinamika itu gelora itu kemudian harus ditundukkan oleh apa yang disebut dikembalikannya pendidikan hanya pada institusi persekolahan. Jadi artinya memang, ya sudah, kalau belajarlah sebaik-baiknya, tidak usah berpikir yang aneh-aneh tentang situasi di luar apa yang kamu pelajari. Nah, itu di era setelah peristiwa 65. Jadi kita boleh saja di era Soeharto, era Orde Baru. Jadi tahun 60 berapa saya menemukan artikel judulnya Guru Desa dalam Pelita.
Itu saya kira artikel tahun 1970 atau apa. Ada artikel ya, gitu. Guru Desa dan Pelita itu menceritakan bahwa guru desa di dalam era pelita gitu ya. Mungkin kalau 70 ya bukan ya, kan pelita baru tahun apa ya 70-an. Jadi artikel itu intinya ada mengatakan bahwa guru dalam pelita harus mampu mendukung pembangunan. Ini diskurs ini rupanya ya simbol-simbol yang berbahaya. Oke. Karena artinya guru tidak usah mikirin masalah-masalah lain seperti ketidakadilan sosial dan lain-lain. Pokoknya bekerja sebaik-baiknya dengan cara bekerja sebaik-baiknya sebagai guru. Maka ikut membantu pembangunan pemerintah dalam konteks pelita. Nah pada di tahun 50-an ya hasil dari pendidikan kolonial dari ya. Di tahun 50-an kita melihat guru-guru itu tidak hanya ngurusi sekolah. Jadi tidak hanya mengajar di sekolah. Guru-guru itu di masyarakat ikut aktif dalam ketoprak ya, dalam tim volleyball volley dalam tim apa di kampungnya. Aktif di masyarakat. Aktif di masyarakat. Jadi guru sebagai guru guru mengajar, instruktur mengajar itu di sekolah yang nanti di masyarakat akan diterapkan. Jadi tetap menjadi guru. Tetap menjadi guru, tetapi dia terlibat dalam kehidupan sekolah. Jadi di murid-murid yang berasal dari desa yang sama dengan guru, ketika di masyarakat akan melihat Pak Guru ikut kerja bakti, Pak Guru ikut main bola, gitu ya, Pak Guru ikut latihan ketoprak gitu. Jadi murid mendapatkan gambaran komprehensif mengenai sosok guru tadi. Nah setelah 65 dengan antara lain tercermin ya dengan artikel tadi Guru Desa dan Pelita. Ya guru itu ya sudah saja ngajar saja. Ngajar. Kalau ada masalah misalnya di kampung itu misalnya ada keributan atau urusan menyangkut tetangga yang nggak bisa terlalu mendapatkan beras ya sudah kan tugasmu guru di sekolah. Jadi kurang lebih gitu. Jadi kurang lebih nanti implikasinya kan jauh. Jadi guru menjadi instrumen untuk menaklukkan ya partisipasi politik tanda petik ya. Politik itu artinya keterlibatan dalam kehidupan. Iya. Itu. Jadi nanti itu decline ya. Dari aspek itu fungsi peran guru sebagai sosok publik ya, yang tidak hanya mengajar tapi juga terlibat dalam kehidupan masyarakat itu menurun. Mulai Orde Baru, kira di tahun 70-an itu mulai terasa. Untuk sampai saat ini? Sampai saat ini masih berlangsung. Masih berlangsung dan nanti banyak hal lain akan terasa. Misalnya soal poliglot tadi. Generasi guru mulai 70-an ke sini itu siapa yang poliglot? Sedikit sekali, mungkin hampir nggak ada. Bahkan mungkin kemampuan bahasa asingnya juga menurun drastis. Ya, kalau bisa bahasa asing malah di CC. Kan dianggap tidak nasionalis gitu Pak. Ya, artinya bukan kalau kita bisa bahasa asing bukan berarti melupakan bahasa Indonesia, jangan salah juga ya. Jadi tapi artinya beda jauh memang profilnya ya dengan zaman dulu. Dan yang lain-lain tadi yang soal status kum ya, kum itu keberagaman menyangkut kompetensi ya itu makin. Berarti itulah mengapa kita sekarang menemui banyak guru yang mungkin di sekolah mengajar, begitu di luar mungkin dari segi pakaian tidak dijaga, dari segi ini ada yang kurang, pergaulannya juga kurang. Ya. Bisa, kan saya melihatnya seperti itu, kayak terpisah dia sekarang dia antara profesi dan kehidupan pribadi. Ya. Kalau dulu dari zaman kolonial hingga Presiden Soekarno itu masih sangat erat ya guru, baik di ruang kelas maupun di ruang masyarakat dia tetap guru seperti itu. Ya. Betul. Jadi betul fungsi peran dan fungsi guru itu memang ya sekarang tadi itu terpisah ya antara profesinya sekarang guru betul-betul sebagai profesi saja. Bukan sebagai panggilan hidup ya, mungkin begitu. Dunianya memang sudah berubah ya, zaman berubah. Tapi kalau dilihat zaman mengenai tuntutan mengenai peran guru, fungsi guru memang berubah gitu ya. Tapi kalau dilihat isu-isu yang melandasi atau yang terkait dengan profesi guru itu ya masih
berpusat pada soal kesejahteraan. Hampir sama dengan dulu sebenarnya, gitu ya. Tapi kalau kita bisa melihat misalkan seperti, ini kita sudah mulai berbicara guru ya. Iya. Raden Sukeni, ayahanda dari Presiden Soekarno, kan beliau seorang guru. Jika kita melihat profil Raden Sukeni ini kan mungkin dalam dalam cerita-ceritanya Bung Karno di bukunya, kadang beliau mengatakan bahwa beliau dari keluarga yang tidak mampu. Tapi kalau kita melihat pada kondisi saat ini, misalkan ketika melihat rumahnya Raden Sukeni itu cukup besar misalkan, gitu, cukup baik, berarti kan sebenarnya guru itu punya kesejahteraan pada masa itu. Itu memang benar. Apakah memang benar pada masa lalu itu kesejahteraan guru itu lebih terjaga? Iya, relatif ya. Dalam arti begini, di masa sampai tahun 50-an, guru adalah profesi yang masih termasuk langka loh. Indonesia itu masih kekurangan guru, artinya orang yang bisa sampai menjadi guru itu masuk dalam lingkup profesi yang jarang daripada dibutuhkan saat itu. Artinya memang ada unsur kebutuhan di masyarakat yang terkait dengan profesi guru. Nah, karena ini termasuk profesi langka, termasuk nanti tentu saja dokter, insinyur ahli hukum termasuk itu ya. Karena langka, maka orang yang bisa mencapai profesi guru ini betul-betul mendapatkan mungkin pertama-tama adalah ya prestis. Tetapi juga karena masih langkanya orang yang menjadi guru itu, perhatian pemerintah masih cukup memprioritaskan. Jadi karena ya dibayari pemerintah guru dibayari pemerintah dan masih cukup prioritas. Lalu tentu saja misalnya terkait penghasilan ini kan kita harus letakkan di dalam konteks biaya hidup saat itu kan itu. Itu masih cukup memadai. Relatif murah ya? Relatif bisa memenuhi kebutuhan harian itu. Nah, kemudian kalau kita lihat ini runutan ya, kita bandingkan saja tingkat kenaikan harga kebutuhan dengan tingkat kenaikan penghasilan guru. Nah, ini kan agak beda gitu. Yang satu deret hitung ya deret ukur, satu dari hitung mungkin ya, jangan-jangan gitu. Ini problemnya. Sehingga ya lalu di sisi lain status guru menjadi betul-betul status profesi. Itu lalu ini beda, nanti dipisah-pisahkan ya. Ada yang disebut glorifikasi profesi gitu ya. Itu jadi guru tidak sebagai sosok yang langka lagi, dan keberadaannya ya justru tidak mengandung muatan prestis sosial yang secara kultural dihidupi di masyarakat, karena orang melihat profesi-profesi lain lebih menjanjikan ya, biasanya secara ekonomi, kira-kira gitu ya. Maka guru mulai dipindahkan itu ya. Ya, tantangan betul yang menjadi guru. Meskipun ya kalau kita lihat program studi kependidikan, misalnya pendidikan sejarah, itu ya kebanjiran peminat. Dibandingkan prodi misalnya ilmu pendidikan. Ya, jadi lagi-lagi ambivalensi yang lain. Mengapa? Karena mungkin meskipun profesi lain itu menjanjikan pendapatan yang tinggi ya, profesi guru tidak setinggi pendapatannya tidak setinggi profesi lain ya. Tapi lowongan menjadi guru itu selalu ada. Jadi artinya ini orang berpikir ya pesan gitu ya. Daripada nganggur, saya jadi guru ya bisa kan gitu. Jadi ada unsur gitu kan. Sekarang pekerjaan susah. Ada keterpaksaan ya. Ya ada unsur itu juga. Ada unsur itu. Jadi nanti ya cari bidang ini ya, memang kalau bisa dapat kerja dengan bidang itu sangat bagus karena penghasilannya tinggi. Tapi kompetisi masuk dunia kerja di bidang itu kan tidak ya, itu cukup tinggi kompetisinya. Jadi tidak menjamin juga. Sementara kalau guru pasti dibutuhkan gitu loh. Meskipun orang larinya ke sana. Ya, meskipun penghasilannya rendah dibandingkan bidang lain. Jadi ada unsur itu. Ada unsur itu. Jadi ini prihatin sekali sebenarnya kan. Prihatin sekali. Saya bisa memahami hal itu. Karena memang pengalaman saya dulu ketika saya masih di pustakawan sekolah, jadi masih di SD.
Kalau saya masih bertahan di situ kayaknya akan sulit. Jadi saya juga kepikiran itu untuk jadi Iya, guru. iya, Kenapa saya perlu ambil pendidikan guru biar iya, bisa iya, shifting jadi guru dan meninggalkan iya, dunia kepustakawanan. iya, iya, Tapi itu akhirnya nggak jadi saya lakukan. iya, iya. Oh, iya, Cuma memang betul karena keterpaksaan tadi itu ya. iya, iya. Kok ini tidak menjanjikan, apalagi saya sebagai pustakawan kan tambah tidak menjanjikan pada waktu itu. Kayak guru Iya, lebih asik sih. kayaknya lebih asik gitu ya. Tapi sebenarnya ya itu akhirnya bukan karena panggilan hati ya, tapi lebih Ya, ke paksaan ekonomi. terpaksa. Bisa itu. Dan ya itu juga apa keadaannya begitu ya. Ya, Kita bisa bicara ya dengan Bapak Ibu guru yang mengikuti sekarang ini mengikuti yang namanya program PPG misalnya pendidikan profesi guru Iya. yang sudah mengajar di berbagai tempat selama berapa tahun itu ya ada unsur itu ya kita ya menikmati mau nggak mau pekerjaan guru ya gitu. Terus nah ini memang ada nanti dampak-dampak lain karena motivasi mengajar itu akan betul-betul jadi motivasi mengajar guru itu akan betul-betul menentukan mempengaruhi motivasi belajar murid. Oke. Ya ada kira-kira gitu jadi agak ini. Kalau menurut Prof Agus itu Raden Sukeni itu sebagai seorang guru itu seperti apa? Apa mungkin Prof mungkin dalam pencarian penelitian itu sempat bersinggungan dengan Ya sayang sekali saya tidak secara spesifik menemukan atau menjumpai arsip mengenai Raden Sukeni ya. Tapi kita bisa melihat gini, Raden Sukeni dari sosok tentu saja sosok anak-anaknya. Termasuk Soekarno. Dari mana Soekarno memiliki kegemaran membaca? Itu misalnya dari situ dulu ya. Dari mana? Ya kan ketemu Cokro Aminoto oke, tapi ketemu Cokro Aminoto kan setelah Soekarno usia ya relatif SMA lah kira-kira. Iya relatif SMA ya SMA atau itu bisa. Masa kecilnya bagaimana kan itu. Jadi harus ditelusuri. Jadi lingkungan dan orang-orang yang menjadi lawan perjumpaan ya pada sosok Soekarno di masa kecilnya yang kemudian membentuk elemen-elemen tertentu bisa gemar membaca. Sama nanti dengan Bung Hatta. Kita perhatikan masa kecil Bung Hatta gitu ya. Sebelum kita kenal dia sebagai seorang mahasiswa yang demikian cerdasnya gitu ya gitu. Tapi kan orang pasti memiliki background masa kecil yang membentuknya gitu. Nah jadi kalau pertanyaan mengenai Raden Sukeni itu ya saya tidak punya data keras atau fakta keras menyangkut ayahandanya Bung Karno gitu ya. Tapi kalau saya melihat sosok Bung Karno yang sejak mudanya itu gemar membaca, itu saya sangat yakin, saya membayangkan di masa kecilnya Bung Karno tidak asing dengan bacaan-bacaan. Entah ya bacaannya entah itu berupa surat kabar atau mungkin buletin atau apa yang lain atau buku bahkan gitu. Kira-kira ya. Ya, betul sekali ya. Pasti kita melihat dari sosok produknya lah. Produknya ya. Hasil dari pendidikan beliau itu yang salah satu yang paling bisa kita adalah Presiden Soekarno ya. Pasti ada. Dan yang pernah saya baca memang Raden Sukeni itu memang sangat menginginkan sosok Soekarno itu cerdas sehingga beliau itu sampai meleskan secara khusus Bung Karno itu bahasa Perancis dan pada waktu itu kan tidak cukup asing ya kenapa Bung Karno diajari bahasa Perancis dibanding bahasa Belanda. Bahkan bahasa Belanda Bung Karno tidak sebaik bahasa Perancis ya katanya. Terus ditambah Raden Sukeni juga seorang teosof kan, sehingga punya akses ke perpustakaan-perpustakaan seperti yang ada di Surabaya itu katanya Bung Karno katanya sering mengaksesnya karena yang bisa mengakses hanya perkumpulan teosof itu saja. Memang menarik sekali tentang hal itu. Oke, ini kita udah mau masuk ke akhir. Tadi saya sempat dengar juga bahwa Prof Agus ini salah satu editor dari buku sejarah yang akan disusun oleh pemerintah di tahun ke-80 ini. Sudah sampai sejauh apa Prof progresnya? Wah ini pertanyaan yang sangat sulit ya. Saya tidak dalam kapasitas untuk menyampaikan itu di sini, tapi yang saya tahu
bahwa tim editor maupun tim penulis adalah para sejarawan yang memang memang secara profesional ya dari berbagai perguruan tinggi. Artinya banyak di antara mereka adalah sejarawan yang dikenal selama ini memiliki integritas gitu ya. Nah, nanti kita akan harus membedakan antara produk kerja sejarawan dengan misalnya keputusan lain yang mungkin bersifat politik yang berada di luar gitu. Di luar cakupan kerja para sejarawan ini. Dan tentu saja di luar kendali para sejarawan ini. Tapi sependek saya bisa melihat dan mengalami sendiri, para sejarawan ini baik sebagai tim maupun tim penulis maupun tim editor itu bekerja secara profesional sebagai sejarawan. Itu yang bisa saya katakan. Tapi terus terang saya tidak dalam posisi untuk menjawab lebih detail ya. Nanti saya salah ucap dan seterusnya gitu lalu menjadi sesuatu yang lain gitu. Jadi di luar mungkin perdebatan yang ada di luar itu sebenarnya mungkin kita ini sebenarnya menanti sih, karena memang penulisan sejarah Indonesia secara rinci itu dan secara terstruktur mungkin memang sangat dibutuhkan ya Prof. Karena kita membaca ini kan, kalau saya sendiri ya, selama saya mempelajari di masa kuliah dan sebagainya itu kayak masa sekolah dan kuliah gitu, terus kayak merasa ada bagian-bagian sejarah yang hilang yang saya itu masih penasaran. Nah, saya sih berharap itu bisa ditulis sebagai satu buah rangkaian yang menarik. Ya, saya kira kalau untuk penulisan secara umum itu di era sekarang kan saya kira setiap kelompok dan setiap orang yang memang concern terhadap sejarah Indonesia kan bisa menulis juga ya, menulis sendiri juga gitu. Artinya misalnya saya tuh terbayang mungkin menulis satu buku yang ekstensif ya, intensif khusus mengenai misalnya sejarah pemikiran pendidikan misalnya gitu ya. Dan untuk itu kan saya tidak perlu menunggu inisiatif negara atau institusi lain pun gitu ya. Termasuk apalagi misalnya menunggu suatu isu menjadi viral gitu kalau memang saya punya concern itu. Jadi misalnya atau menulis yang juga saya pikirkan misalnya menulis mengenai katakanlah sejarah sosial misalnya dari abad ke-19 misalnya gitu ya sampai sekarang dan seterusnya. Jadi artinya ruang untuk memproduksi atau produksi historiografi itu tidak seperti di masa dulu ya. Sekarang ini terbuka luas. Artinya siapapun saya kira bisa menulis. Dan memang ya kalau kita punya gagasan, idealisme dan juga kebutuhan ya untuk ini harus ditulis kita tulis saja. Dan saya sangat setuju misalnya. Saya sendiri secara pribadi saya punya mimpi ya. Dan mungkin nanti semoga bisa menjadi rencana yang saya eksekusi untuk menulis beberapa hal yang menyangkut tadi sejarah pemikiran pendidikan ya, sejarah sosial ya, dan seterusnya. Termasuk mungkin ya kalau boleh ditambahkan misalnya Soekarnoisasi dan Soehartoisasi Pancasila misalnya. Ya itu menarik sekali karena sepertinya berbeda nih. Berbeda ya. Saya ingin menulis hal seperti itu jadi. Ya. Berarti apa yang kami lakukan di Perpustakaan Bung Karno ini dengan menulis buku tentang tadi itu, yang tadi kita serahkan ke Prof. Agus, perbandingan pledoi itu juga salah satu langkah yang tepat ya Prof. Siapapun bisa melakukan itu. Betul, salah satu langkah yang tepat. Saya bahkan mendengar ada satu organisasi keagamaan yang sangat besar di Indonesia, salah satunya itu juga sedang menyusun sejarah kelembagaannya. Jadi itu penting ya seperti itu. Jadi kalau kita tidak mau didefinisikan oleh orang lain, oleh pihak lain ya kita tulis ya kita mendeklar sebagai itu ya. Dan Perpustakaan Bung Karno tentu saja sangat mungkin dan punya tentu saja kompetensi dan ruang hak gitu ya katakanlah untuk menulis aspek tertentu tentang Bung Karno, entah tentang kebijakannya. Itu buku yang tadi saya sudah melihat sekilas. Perbandingan pledoi tadi itu menarik ya. Okay. Menarik pledoi Bung Karno dan pledoi Bung Hatta itu kira-kira.
Itu menarik dan hal seperti itu perlu bisa digali lebih jauh. Misalnya gitu ya, kira-kira. Siap. Terima kasih Prof atas apresiasi Iya. karya dari Perpustakaan Proklamator Bung Karno. Ini masuk di akhir. Ini kan Perpusnas itu kan, ini sedikit mempromosikan programnya Perpusnas, bahwa punya program yang namanya itu 10.000 perpustakaan desa gitu, dalam rangka meningkatkan minat baca, minat bangsa, dan mengambil peran dalam mencerdaskan bangsa. Nah, ini kan buku-buku dibagikan, tapi terkait dengan bukunya sih sebenarnya Prof. Ini sih hanya awalan saja. Apa buku favorit Prof Agus? Ini ya. Ini buku secara luas atau? Secara umum Prof Agus paling suka buku apa? Ya. Ya, saya membaca, kalau saya lihat kembali itu buku-buku tentang sejarah sosial. Sejarah sosial. Ya, khususnya mungkin sejarah sosial di bidang kependidikan gitu ya. Siapa Prof? Judul atau pengarang mungkin yang ya anggap bagus? Ada buku sejarah sosial yang menarik ya, misalnya kita lihat sebentar, saya sedang, karena belum lama ini baru saja saya selesaikan itu. Ini buku sejarah sosial saya kira ya, sejarah. Ini adalah buku yang ditulis oleh Profesor Ronit Ricci. Ya, saya melihat aspek sosialnya sangat kuat meskipun beliau tidak mengharapkannya sebagai sejarah sosial saja ya. Itu mengenai pengasingan ya, pengasingan, saya lupa saya kira pengasingan orang-orang Jawa ya di Sulawesi Selatan ya, dan juga eksil dari Mangkunegaran ya, Terah Mangkunegaran Solo itu ke saya kira Mangkunegaran ya, itu ke Afrika ya saya kira. Berarti pengaruh-pengaruh mereka di daerahnya ya, pengasingan itu. Eksil itu jadi menarik. Juga ada buku mengenai Bovendigul ya. Bovendigul itu jadi sejarah bukan menyangkut keputusan politik pembuangan para pejuang Indonesia di Bovendigul, melainkan kehidupan sehari-hari para tahanan ini di Bovendigul. Nah, seperti itu saya kira menarik ya, aspek-aspek seperti itu. Kalau yang disarankan untuk dibaca sama generasi muda apa nih? Kan tadi kan kita acara juga ada nih anak-anak SMP yang tertarik sekali dengan sejarah. Ya. Kira-kira apa sih yang buku yang bisa dibaca mereka, saran untuk dari Prof Agus yang mereka baca itu bisa mungkin lebih mudah dipahami oleh ya. Saya kira generasi muda bisa mulai, kalau mau membaca buku sejarah ya, mulailah dengan biografi. Ya, jadi ada buku yang belum terlalu lama terbit, itu biografi Nyoto misalnya ya, atau salah satu pemikir Indonesia ya, itu belum lama terbit, itu menarik ya. Jadi mulai dengan biografi, nanti bisa dengan ya biografi siapapun, Bung Karno lah, Tan Malaka. Jadi mulailah dengan biografi, karena biografi itu model sejarah yang langsung menghadapkan pembacanya pada satu sosok tertentu secara sebut saja secara intim, secara personal. Dimulai dari nanti tahapan kehidupannya gitu. Jadi nanti sebelum masuk ke buku-buku sejarah atau bacaan sejarah yang lebih serius, lebih kompleks ya, mulai dengan biografi. Saya kira itu pintu masuk yang sangat akan mengasihkan bagi para generasi muda, saya kira. Oke, terima kasih Prof Agus atas kesempatannya kita berpodcast dan kedatangannya Prof Agus di Perpustakaan Proklamator Bung Karno. Sebelum kita tutup, mungkin kata-kata terakhir dari kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini dari Prof Agus. Apa Prof? Wow, semoga bukan kata-kata terakhir ya. Bukan kata-kata hari ini Prof, salah. Kata-kata hari ini ya. Untuk generasi muda yang saya cintai, khususnya adik-adik di SMP dan SMA ya, terus giat belajar. Kita belajar dari para founding fathers and mothers,
rajin membaca gitu ya. Ya. Belajar dari sejarah, dan seperti Bung Karno katakan, jangan pernah lupa sejarah ya, jas merah gitu ya. Dan dengan itu ya kita akan membekali diri menjadi generasi dan penerus bangsa yang akan kokoh. Jadi membaca, membaca, dan membaca. Keren. Oke, siap. Sekali lagi terima kasih Prof. Agus. Oke, teman-teman Rolasan, kita sudah selesai perbincangan hari ini. Saksikan episode Rolasan yang lain di channel Perpustakaan Proklamator Bung Karno, dan Anda juga bisa melihat percakapan ini sudah disalin dalam bentuk buletin Bung Karno. Jika tertarik bisa langsung datang ke Perpustakaan Proklamator Bung Karno. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.